Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin saiki ilan najati minal jur. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Yang apabila nikmat sehat ini tidak Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Salawat serta salam tidak akan lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah mengeluarkan kita orang-orang mukmin daripada kegelapan menuju nur iman yang menerangi hati-hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dinukil dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu malam tampak kepada beliau cahaya yang terang menerangi cakrawala. Dan cahaya itu menggantung suatu benda. Lalu benda itu berkata, "Ya Abdul Qadir, aku Tuhanmu dan aku halalkan apa-apa yang haram bagimu." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Wahai setan laknatullah, menyingkirlah kau dariku." Seketika itu cahaya yang terang berubah menjadi gelap dan benda yang menggantung pada cahaya itu berubah menjadi asap. Lalu berkata, "Wahai Abdul Qadir, sungguh engkau telah selamat dariku karena ilmumu akan Tuhanmu." Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini, dari cerita ini kita mengetahui bahwa betapa pentingnya ilmu itu bagi kehidupan kita. Betapa pentingnya ilmu bagi keseharian kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang banyak pondok-pondok, banyak majelis-majelis, tetapi sangat sedikit orang yang mau belajar di sana. Padahal mereka tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Tapi mereka beralasan bahwa menuntut ilmu itu biayanya mahal. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilm birizqi." Sesungguhnya Allah cukupkan, Allah jamin bagi penuntut ilmu itu rizkinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kurangnya kita sebagai penuntut ilmu. Allah jamin rizkinya, sudah. Allah muliakan kita, sudah. Apalagi kurangnya. Bahkan, mohon maaf, apabila kita meninggal saat menuntut ilmu, kita termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang syahid. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang berperang di jalan Allah sampai ia pulang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa menuntut ilmu itu Allah muliakan sekali. Sampai-sampai Allah naikkan derajat kita setinggi-tingginya. Dan tidak hanya itu. Tidak hanya Allah memuliakan penuntut ilmu, Allah naikkan derajat penuntut ilmu, tapi ada lagi seseorang yang juga Allah naikkan dan Allah tinggikan derajatnya. Siapa dia? Dia adalah orang yang membantu, yang membiayai seseorang untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu fihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang menolong, yang membiayai seseorang untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan, maka akan Allah tolong dia menuju surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seseorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang gali kubur. Suatu ketika ia diminta oleh wanita tua untuk menggalikan kuburan baru. Tak lama kemudian kuburan itu digali.
Setelah digali, jenazah itu pun datang. Dan saat jenazah itu mau dikuburkan, seketika itu ia melihat hal yang menakjubkan, yaitu kuburan itu berubah menjadi taman-taman yang indah, taman-taman yang belum pernah ia lihat selama hidupnya. Sampai-sampai ia terjatuh dan pingsan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, wanita itu pun datang lagi dan meminta untuk digalikan kuburan yang baru. Setelah digalikan kuburan, jenazah pun datang. Dan saat mau dikuburkan, lagi-lagi terjadi lagi peristiwa itu, yaitu kuburan itu berubah menjadi taman-taman yang indah, taman-taman yang belum pernah ia lihat. Karena hal ini telah terjadi 2 kali, ia memberanikan diri untuk bertanya. Ia datangi ibu itu dan ia bertanya, "Wahai ibu, siapa yang meninggal hari ini dan siapa yang meninggal beberapa minggu yang lalu?" Ibu menjawab, "Kenapa Anda bertanya seperti itu? Kenapa? Ada apa? Masalah apa Anda bertanya seperti itu?" Dia menjawab, "Saya melihat ibu kejadian aneh saat jenazah itu mau dikuburkan. Saya melihat bahwa kuburannya itu berubah menjadi taman-taman yang indah. Taman-taman yang belum pernah saya lihat di masa hidup saya." Seketika itu ibu pun langsung menangis. Dan ibu berkata, "Mereka berdua itu adalah anak-anak saya. Mereka berdua itu adalah anak-anak aku," kata ibu tersebut. Yang pertama itu adalah adiknya yang sedang menuntut ilmu dan meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Dan yang hari ini yang dikuburkan itu adalah abangnya yang bekerja keras untuk membiayai adiknya menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah mengetahui betapa Allah muliakan kita sebagai penuntut ilmu. Betapa Allah telah naikkan derajat kita sebagai penuntut ilmu. Dan bukan hanya itu, Allah juga menolong orang yang membantu menuntut ilmu, orang yang membiayai menuntut ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang membantu dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.